punya bapa, ada bagian daripada bapa itu menjadi bagian dia, maka dia minta kepada bapa. Biasanya kalau kita meminta warisan atau sudah dibagi warisan itu ketika orang tua kita sudah meninggal. Atau Bapak Ibu Saudara udah detik-detik terakhir. Tetapi anak ini Bapak Ibu Saudara, dia meminta bagiannya sekalipun orang tuanya masih ada. Dia katakan, "Bapa, berikanlah bagianku, berikanlah hakku yang ada padamu." Dikatakan anak bungsu ini kepada bapaknya. Lalu Bapak Ibu Saudara, karena bapak ini sangat mengasihi anak ini, dikatakan kepada anaknya, lalu diberikan orang tua ini kepada anak tersebut. Bapak ini memberikan bagian kepada si anak ini. Tetapi kalau kita baca alur ceritanya mulai dari ayat yang pertama sampai pada yang terakhir, maka anak ini tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan oleh bapaknya kepada anak itu, sehingga anak itu menjadi sangat melarang. Dia meminta bagian dia kepada bapak, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diberikan oleh bapak itu kepada yang namanya anak ini. Ketika dia diberikan hak, ketika dia diberikan tanggung jawab, dia ambil Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika dia mendapat bagiannya, oh, aku adalah sangat kaya, maka aku akan pergi ke kota A, ke daerah ini, ke daerah itu. Maka aku mungkin banyak sekali yang diangan-angankan di Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika dia dapatkan itu dari bapaknya, dia ambil, dia pergi berfoya. Dia nikmati Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, dia pertahankan bagaimana supaya apa yang diberikan oleh bapak ini, aku dapat kembangkan lebih besar daripada apa yang ada pada bapak itu yang diberikan kepadaku. Tetapi anak ini ketika dia mengambil bagiannya daripada bapaknya, dia ambil lalu dia bawa, dia pergi yang namanya pesta pora. Jadi setelah dijual bagiannya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia hambur-hamburkan segala sesuatunya. Nah, pada suatu ketika, pada kala itu, ketika dia menghamburkan uangnya itu, dia kehabisan uang. Kehabisan segala sesuatu yang telah diberikan oleh bapak itu. Ketika dia pergi ke daerah yang lainnya, tidak ada bersama-sama dengan bapak itu, Bapak Ibu Saudara, timbullah yang namanya kelaparan pada negeri itu. Kata kebenaran firman. Karena dia tidak punya apa-apa lagi, dia sudah habis pesta pora, dia tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara sangat menderita dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari yang kaya, dari yang hidup mewah, wow, dia lalu hidup melarat, tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mempunyai apa-apa, sehingga makanan babi pun kata firman Allah tidak didapat. Bayangkan, kita di sini mungkin nggak ada punya piara babi, tapi saya yakin percaya kita pasti pernah berjumpa dengan atau binatang babi itu. Babi itu Bapak Ibu Saudara terkasih, makanannya itu adalah rema-rema yang sudah dikumpul, dimasak, diulek, tetapi itu pun tidak didapatkan. Kata kebenaran. Lalu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika dia merasakan yang namanya kelaparan, ketika dia merasakan yang namanya penderitaan, ketika dia merasakan bahwa nggak enak ternyata hidup tidak bersama dengan Bapa. Oh, nggak enak ternyata aku terpisah dengan Bapa. Oh, tidak enak ternyata kalau aku tidak ada di dalam Bapa, maka hidupku akan melarat. Sekalipun Tuhan sudah berikan bagian kepadaku, kalau aku tidak memeliharanya di dalam Tuhan, maka semua akan habis, semua akan sirna, semua akan punah, dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, firman Tuhan menjelaskan Bapak Ibu Saudara, ketika anak ini menyadari bahwa apa yang telah dipercayakan, diberikan Bapa kepada dia, dia habiskan, dia pakai untuk pesta pora. Ketika dia menyadari hal itu, apa yang ada padanya sudah tidak ada lagi, maka timbullah penyesalan dalam diri anak itu. Timbul penyesalan sehingga dia ingin berubah. Kenapa aku mau? Kenapa aku harus makan nasi babi ya? Itu pun aku tidak
tidak dapat. Padahal di rumah Bapakku berkelimpahan. Maka bertindaklah si anak ini, Bapak Ibu Saudara. Aku kembalilah kepada Bapakku. Mau dibuat aku sebagai pekerja, biarlah. Mau dibuat aku sebagai pembantu, biarlah. Mau dijadikan apapun aku sebagai Bapak. Aku sudah berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga. Biarlah. Yang penting aku kembali dulu. Kata anak ini, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pikir kalau aduh udah besar sekali pelanggaranku yang hari itu. Aduh aku sudah menyakiti hati Bapakku. Aduh aku sudah hidup tidak berkenan. Aduh aku menghamburkan segala sesuatunya kepada Bapakku. Aku sudah kurang ajar kepada Bapakku. Dia tidak pikirkan itu. Yang penting aku datang kepada Bapakku. Aku menyesali perbuatanku. Biarlah apapun nanti dikatakan Bapakku. Aku siap, aku terima. Yang penting aku kembali dulu. Ada kerinduan, ada keinginan. Sehingga kebenaran firman Allah bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagi kita hari ini saya ambil perspektifnya dibentuk kembali. Kita tidak akan bisa berubah kalau dalam diri kita ini tidak ada kerinduan dan keinginan. Orang tidak dapat mengubah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada kerinduan, ada keinginan, ada kesadaran dalam diri kita ini, maka Bapak Ibu Saudara percayalah itu pasti kita akan terima. Sama seperti anak ini. Dia tidak pikirkan mau Bapak terima, mau aku sebagai budak, enggak aku sebagai anak. Enggak, dia enggak pikirkan itu. Yang penting aku berjumpa dulu, bertemu dulu dengan Bapakku. Ini tujuan anak ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga dia mengalami yang namanya pembentukan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Bapak itu adalah Bapak yang sangat luar biasa, amin. Bapak itu adalah Bapak yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia sanggup membentuk Bapak Ibu Saudara, dia sanggup membaharui Bapak Ibu Saudara. Dia adalah teladan bagi kita. Yesus adalah teladan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Terhadap anak ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika dia tahu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia menyadari dia kembali. Banyak orang sudah dia tahu, sudah dia sadar, sudah dia paham, tapi tidak mau kembali. Ini yang menjadi persoalannya. Berarti kita atau saya tidak siap untuk dibentuk. Dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh Saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tidak dapat membentuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi lewat kebenaran kita bisa dibentuk. Asalkan apa firman Tuhan katakan, sadar seperti anak ini. Dia tahu ada bagiannya di dalam Bapa, maka dia minta. Tetapi ketika dia meminta kepada Bapa, dia tidak menjaga itu, dia tidak memelihara itu, dia tidak mengembangkan itu, dia habiskan. Bayangkan loh kalau kita punya anak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Minta bagian Pak. Berapa anakmu? Apalagi kalau orang Batak kan, laki-laki yang paling utama. Kalau perempuan sekian persen bagianmu. Itu kalau dikasih abangmu, kalau dikasih ibumu kan begitu. Kalau orang Batak, laki-laki yang paling dominan, artinya ada bagian lah begitu. Kalau dalam adat Batak begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu anak ini kepada Bapak Ibu Saudara. Misalnya anak Bapak Ibu Saudara ada 5, lalu laki-laki ada 2. Bapak Ibu Saudara kasih bagiannya. Udah nggak ada bagiannya. Pergilah dia merantau. Mintalah Pak. Nanti bukan begini. Ya, cair kita kasih Bapak Ibu. Ternyata bukan dikembangkannya, dihabis-habiskannya. Diajaknya kawannya segala macam. Udah habis Bapak Ibu Saudara dia datang kepada kita. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa tersenyum melihat anak ini Bapak Ibu Saudara? Dia datang kayak gembel. Susah kok. Sebagian besar. Karena apa? Sakit hati. Aku masih hidup, kau minta bagianmu. Iya kalau bisa kau kembangkan. Kalau enggak, aduh. Secara lahiri, secara manusia, secara daging. Tapi kebenaran firman Allah kalau kita baca Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan
saudara terkasih, dalam nama Yesus dikatakan kebenaran firman Tuhan. Saya perhatikan, ayo kita perhatikan Alkitab kita di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan berkata kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sudah dihabiskan, sudah dihambur-hamburkan, nggak ada kabar. Bajunya mungkin compang-camping. Bayangkan loh, di daerah dia di mana dia pergi itu sudah keadaan sangat terpuruk, sangat melarat. Daerah itu sudah sangat tidak baik sehingga dia harus menjaga yang namanya babi itu, Bapak Ibu Saudara, sehingga makanannya adalah makanan babi itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara tergerak oleh belas kasihan. Belum yang dikatakannya masih dia lihat dari jauh, dikatakan kebenaran firman Allah, dia baru melihat dari jauh. Belum yang dikatakan, Pak, aku sudah salah, aku sudah belumnya, hanya dilihatnya dari jauh, anak itu sudah datang, anakku sudah kembali. Lalu timbul belas kasih, dia merangkul anak ini, dia mencium anak ini. Bayangkan loh betapa luar biasanya Bapak seperti ini. Dan inilah perumpamaan yang diberikan Yesus kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan merangkul, mencium kita. Karena kita adalah lalu bagaimana caranya supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dapat dibentuk kembali lewat kebenaran firman Allah? Ada hal-hal yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan di dalam Kristus, supaya Bapak Ibu tahu, supaya Bapak Ibu dapat, atau bagaimana sikap kita untuk kita tahu, untuk kita mau dibentuk kembali oleh kebenaran firman Allah. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita dibentuk kembali lewat kebenaran firman Allah? Atas perumpamaan tentang anak yang hilang ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita perhatikan Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Salah seorang boleh bantu saya dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-17. Bagaimana caranya supaya kita kembali dibentuk oleh Tuhan? Begini firman Tuhan. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Iya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu Saudara saya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dibentuk kembali oleh Tuhan? Maka saya harus menyadari bahwa Allah itu adalah Bapa yang sangat kaya. Dikatakan kebenaran firman Tuhan. Lalu ia menyadari dengan keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar betul bahwa bapaknya itu adalah Bapa yang sangat luar biasa, Bapa yang sangat kaya. Upahannya saja, artinya ada orang-orang upahan, artinya orang mengupahkan, orang tuanya mengupahkan kepada orang atas berkat-berkat yang melimpah. Artinya gini, bapaknya itu tidak bisa mengolah sendiri dengan apa yang ada padanya atau harta yang ada padanya, sehingga dia harus menyuruh upahan atau bawahan orang-orang bersama dengan bapaknya untuk mengelola segala sesuatunya. Masakan aku mau di negeri orang mati kelaparan? Ini orang yang sadar. Tapi kalau nggak sadar dia akan nggak mau mati di situ. Orang dicari bapak kok aku. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, anak ini menyadari bahwa Bapakku kaya, berlimpah-limpah berkatnya, maka aku nggak mau pergi kemana-mana, aku nggak mau mati kelaparan. Imanku mati, hidupku rusak, aku lemah, aku tak berdaya, aku nggak mau ada di dalam
Saudara, dia sadar. Orang lain hidup diberkati oleh Tuhan. Kita lihat bersuka cita dalam Tuhan. Kenapa aku tidak bisa bersuka cita dalam Tuhan? Kenapa orang sana senyumnya luar biasa? Kenapa aku tidak? Aku kan anak Bapa juga. Aku nggak mau hidup seperti itu. Maka aku datang kepada Bapa. Inilah yang kita lakukan oleh pemuda ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagaimana cara atau sikap kita supaya kita dibentuk kembali oleh Tuhan? Harus sadar, harus paham, harus mengerti, harus tahu bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang sangat kaya. Kaya dalam segala hal. Maka mintalah kepada Bapa. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya harus sadar dulu, harus akui dulu bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang kaya. Kita harus akui dan kita harus sadar bahwa Bapa kita itu adalah kaya. Tapi kalau kita nggak sadar, nggak akan bisa. Tapi anak ini sadar. Aku nggak mau terpuruk. Aku nggak mau tertinggal di situ. Ada kok Bapakku yang sangat kaya, kenapa aku tidak datang kepada Bapakku? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-18, salah seorang baca. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Iya, dikatakan kebenaran firman Allah. Bagaimana cara yang kedua sikap kita supaya kita bisa dibentuk adalah Bapak Ibu Saudara, setelah Bapak Ibu sadar lalu putuskan dengan tindak. Setelah kita sadar, Bapak Ibu Saudara putuskan. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, aku akan bangkit. Kalau kita sudah sadar, ayo bangkit. Jangan mau di situ, iya Bapakku sangat kaya ya. Tapi gimana lah ya? Aku lemah dong. Tapi kata Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan engkau yang beban berat dan letih lusuh. Iya loh Tuhan, aku lemah loh. Tapi Tuhan katakan mari. Tidak mau juga kita bangkit. Lemah aku loh Tuhan. Mari kata Tuhan, tidak mau juga, tetap juga di situ. Di sini aja. Mari nak, aku kata Tuhan, di sini aja. Kalau sampai pada titik sadar, belum. Tapi putuskan lewat tindakan Bapak Ibu Saudara, sama seperti anak ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Bangkit dulu, bergerak dulu. Setelah bergerak lalu bertindak, pergi. Berjumpa, bertemu dengan Bapa yang kaya itu. Itu kata kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu setelah kita bertemu, berjumpa, ada tindakan kita katakan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dikatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ada pengakuan setelah sadar Bapak Ibu Saudara, lalu putuskan, lalu tindakan, ada kerinduan untuk berbalik. Artinya Bapak Ibu Saudara mengakui di dalam keris, aku telah berdosa kepada Bapa dan aku telah berdosa kepada surga. Jadi tidak hanya sadar, putuskan. Bangkit berarti bergerak. Bangkit berarti Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara di dalam tidur, Bapak Ibu Saudara bangun, itu artinya bangkit. Setelah bangkit, pergi itu artinya melangkah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara lemah, keluar daripada kelemahan itu. Keluar daripada keterpurukan itu. Keluar daripada penderitaan itu. Lalu jangan di situ saja, stay di situ saja. Tetapi pergi berarti melangkah. Bertindak. Siapa Bapak Ibu Saudara? Kita. Saya, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti anak ini. Jangan lihat ke belakang. Pokoknya kata Tuhan bangkitlah.
pergi. Lalu aku telah berdoa katakan kepada Bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya baca kebenaran firman Tuhan, mari simak atau perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya katakan demikian. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Sampai pada kedalaman yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ada pengakuan, ada pengampunan. Tuhan beri kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus mengaku kepada Bapa, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan diampuni oleh Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti keruji, Tuhan akan putihkan seputih salju. Asalkan jika engkau mengaku kepada Bapa, maka Allah itu akan setia dan adil. Dia akan mengampuni Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu yang ketiga yang